Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Nur Setiawan dengan NIM 2200018084. Di sini saya akan mempresentasikan hasil uji kompetensi 2 saya dari mata kuliah analisis dan perancangan perangkat lunak dengan judul Sistem Aplikasi Manajemen Apotek Farmasi. Uji kompetensi 2 ini dimulai dengan pembahasan pembuatan rancangan user interface berdasarkan activity diagram. Saya akan menjelaskan rancangan user interface dan activity diagramnya berdasarkan per fitur. Yang masuk fitur yang pertama yaitu adalah fitur data pengguna. Di sini sudah tertera activity diagram dari fitur data pengguna, yang dimana user akan melakukan login ke sistem dan sistem akan memverifikasi apakah yang bisa login itu adalah administrator atau shield administrator. Nah, di sini sudah tertera administrator bisa login dan shield administrator tidak dapat mengakses. Di sini yang dapat dilakukan oleh administrator ada mengubah data dan menghapus data pengguna. Lalu di sini akan mengupload data kepada sistem dan administrator dapat melakukan logout. Lanjut, untuk rancangan user interface berdasarkan activity diagram pada fitur data pengguna tadi, yaitu yang pertama adalah judul dokumen dari user, memiliki aktivitas 1 dan jumlah aktivitas yang perlu interaksi user interface hanya 1. Nama aktivitasnya adalah login. Di sini memiliki 4 fungsionalitas. Yang pertama adalah user masuk ke sistem dengan menginputkan atau mengetikkan password. Yang kedua, user bisa masuk menggunakan akun Google atau Facebook. Yang ketiga, user bisa menampilkan password yang disembunyikan dengan menekan tombol mata pada password. Yang keempat, user bisa melakukan submit dengan menekan button login. Ada 4 elemen user interface. Yang pertama adalah form text field untuk username dan password. Yang kedua ada button submit. Yang ketiga ada button mata pada kolom password. Yang keempat ada button login with Google or Facebook. Di sini catatannya atau di defaultnya tuh bisa menggunakan password yang disembunyikan. Oke, lanjut pada judul dokumen administration. Di sini memiliki jumlah aktivitas 3 dan aktivitas yang perlu interaksi ada 3 juga. Langsung masuk ke aktivitas pertama yaitu melihat data pengguna. Memiliki 2 fungsionalitas, yaitu user dapat melihat data pengguna dengan filter search atau filter cari. Fungsionalitas yang kedua yaitu user dapat melihat detail data pengguna. Elemen user interface yang diperlukan adalah form text field untuk cari atau search data pengguna. Yang kedua button search, yang ketiga tampilan tabel data pengguna. Lanjut, aktivitas yang kedua yaitu adalah mengubah data pengguna. Memiliki 2 fungsionalitas, yaitu user dapat mengedit data pengguna dan user dapat melakukan konfirmasi apakah sudah yakin dengan data yang diubah dan akan disimpan di aplikasi. Di aktivitas ini memiliki 3 user interface, yaitu tampilan tabel data pengguna, button action, dan button simpan untuk menyimpan data yang telah diubah. Oke, lanjut ke aktivitas yang ketiga yaitu melakukan logout. Di sini ada 2 fungsionalitas, yaitu user dapat keluar akun jika sudah tidak dipakai untuk bekerja dan user dapat mengamankan data pribadi maupun kantor. Elemen UI-nya ada button logout. Oke, langsung lanjut ke fitur yang kedua yaitu activity diagram dari fitur data pembelian. Di sini ada 4 sama seperti tadi, yaitu user, 4 aktor yaitu user, sistem, shield administrator, dan administrator. Di sini yang bisa login dari fitur data pembelian adalah shield administrator, karena yang tidak dapat mengakses, yang tidak memiliki akses yaitu administrator. Di sini shield administrator bisa melakukan data pembelian dan mengajukan pembelian, sehingga sistem bisa menampilkan dan menyimpan data dari faktur pembelian yang telah dibuat shield administrator. Oke, lanjut ke rancangan user interface-nya.
Pada fitur ini, yang pertama adalah judul dokumen pada user. Sama seperti sebelumnya, yaitu aktivitas dari user yaitu login. User dapat masuk dan mengetikkan password. User menggunakan akun Google atau Facebook. User bisa menampilkan password yang telah disembunyikan. Dan elemen UI-nya juga sama, form text field untuk user dan password, button submit, dan button mata untuk menampilkan password, dan button login with Google or Facebook. Di sini catatannya juga sama ya teman-teman, yaitu default password yang disembunyikan. Lanjut ke dokumen administrator, yaitu memiliki 4 aktivitas. Untuk aktivitas yang pertama adalah melihat data pembelian. Di sini fungsionalnya user dapat melihat data pembelian dengan filter cari atau filter search. Yang kedua, fungsionalitasnya user dapat melihat detail pembelian dan data pembelian. From user interface-nya adalah form text field, cari data pembelian, dan button search. Dan yang terakhir adalah tampilan tabel data pembelian. Lanjut untuk aktivitas yang kedua adalah menghapus data pembelian. Di sini user dapat memilih dan menghapus data pembelian yang sudah ada. User dapat melakukan konfirmasi apakah sudah yakin atau sudah yakin dalam menghapus data dan akan disimpan di sistem. Untuk elemen user interface-nya ada 4, yaitu tampilan tabel, button action, button simpan, dan checkbox list untuk memilih data. Oke, untuk aktivitas yang ketiga adalah menghapus data pembelian. Di sini user ada 2 fungsionalitas. Yang pertama dapat memilih dan menambah data pembelian. Yang kedua dapat melakukan konfirmasi apakah sudah yakin dalam menambah atau memilih data pembelian tadi. Ada 3 user interface. Yang pertama tampilan tabel, button action, dan button simpan untuk save data pembelian. Aktivitas yang terakhir yaitu adalah logout. Di sini sama seperti fitur-fitur sebelumnya, user dapat keluar akun jika sudah tidak dipakai untuk bekerja dan mengamankan data pribadi maupun kantor. Elemen user interface-nya adalah button logout. Oke, lanjut ke fitur yang ketiga yaitu activity diagram pada fitur faktur pembelian. Di sini yang dapat mengakses adalah administrator. Administrator tidak dapat mengakses fitur ini. Fitur ini bisa dilakukan oleh administrator, yaitu melihat data faktur dan menambah data faktur. Ketika sudah melihat atau menambah data, maka lanjut ke sistem yang akan menyimpan data tersebut. Kemudian dari tampilan data pengguna, maka administrator bisa melakukan logout ketika sudah menyimpan data tersebut. Lanjut ke perancangannya. Dokumen pertama adalah user, sama seperti tadi, user interface. Yang pertama aktivitasnya adalah login. Oke, di sini fungsionalitasnya sama, ada 4, dan elemen UI-nya juga sama. Lanjut ke judul dokumen yang kedua, yaitu administrator facilitation. Di sini ada 3 aktivitas. Yang pertama melihat data faktur. Fungsionalitas dari fitur ini yaitu user dapat melihat data faktur dengan filter cari dan filter tanggal. Yang kedua, user dapat menampilkan atau melihat detail data faktur yang telah ditampilkan sistem. Oke, lanjut ke elemen UI-nya. From text field cari data, button search, dan tampilan tabel data faktur. Lanjut ke aktivitas yang kedua yaitu mengedit atau mengekspor data faktur. Di sini ada 3 fungsionalitas. Yang pertama, user dapat mengedit data pengguna. Yang kedua, user dapat melakukan ekspor data. Yang ketiga, user dapat melakukan konfirmasi dari sistem apakah sudah yakin dalam pengubahan data tersebut. Dalam fitur ini ada 3 elemen user interface, yaitu tampilan tabel data faktur, button action, button simpan untuk menyimpan data, dan button ekspor dari data faktur tersebut. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya yaitu buku kas. Di sini activity diagram dari fitur buku kas
Yang bisa mengakses adalah sheet administrator. Di sini administrator tidak diberikan akses untuk mengakses fitur buku kas. Yang bisa dilakukan oleh sheet administrator yaitu melihat data kas, menginputkan data kas. Di sini sistem akan menampilkan dan menyimpan data kas sebelum melakukan logout. Oke, lanjut ke perancangan user interface-nya dari fitur buku kas tersebut. Yang pertama adalah user, judul dokumennya user, dan jumlah aktivitasnya ada 1, yaitu aktivitas login. Di sini aktivitas dan fungsionalitas serta elemen user interface sama seperti fitur-fitur sebelumnya, yaitu user masuk ke sistem dengan menginputkan password dan username, lalu dapat menggunakan akun Google atau Facebook, dan user submit dengan tombol login. Ini sama seperti fitur-fitur sebelumnya, langsung saja. Di sini di judul dokumen administration ada 5 aktivitas. Yang pertama, melakukan edit data. User fungsionalitasnya ada 3, yaitu user dapat mencari data yang akan diubah, user dapat melihat detail dari buku kas, user dapat mengubah data dari buku kas yang telah disimpan oleh sistem. Ada 5 form user interface atau elemen user interface. Yang pertama adalah form text field untuk mencari akun kas. Yang kedua adalah tabel untuk menampilkan akun kas. Yang ketiga adalah button search. Yang keempat button save atau simpan data. Yang kelima adalah button action untuk edit. Lanjut ke aktivitas yang kedua adalah melakukan transfer. Di sini user dapat menginputkan nomor rekening dari bank kas. User dapat melakukan transfer dengan menekan button transfer, dan user dapat mengkonfirmasi atau konfirmasi dari sistem untuk dilanjutkan proses transfer tersebut. Ada 4 elemen user interface yang diperlukan, yaitu ada tabel, button input, dan tampilan konfirmasi, serta form number field untuk nomor rekening. Lanjut ke aktivitas yang ketiga adalah menerima transfer. Di sini user dapat menerima bukti transfer, dapat menyimpan bukti dan melihat histori transfer kas yang sudah dilakukan. Yang ketiga adalah user bisa memilih apakah akan ke halaman menu buku kas atau logout. Masuk ke elemen UI-nya ada 3, yaitu tabel untuk bukti transfer, untuk list dari bukti transfer. Yang kedua adalah tombol accept atau tombol setuju dari tampilan bukti transfer, dan yang ketiga adalah button pilihan menu ke halaman utama atau logout. Oke, untuk aktivitas yang terakhir pada fitur ini adalah logout. Di sini fungsionalitasnya sama, user dapat keluar akun jika sudah tidak dipakai bekerja, dan user dapat mengamankan data pribadi maupun kantor. Oke, elemen UI-nya adalah button logout. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu data penjualan. Di sini yang dapat mengakses fitur ini yaitu sheet administrator dengan fungsionalitas yaitu hapus data dan edit data. Alurnya di sini user login, terus sistem menampilkan verifikasi sama seperti fitur sebelumnya. Terus administrator tidak bisa login atau tidak dapat mengakses, hanya bisa melihat. Terus administrator ini dapat menghapus dan mengedit data. Lalu ketika sudah dihapus dan diedit data, maka sistem akan menampilkan data penjualan setelah menyimpan data tersebut, dan di sini user dapat melakukan logout kembali. Langsung ke perancangannya. Yang pertama adalah judul dokumennya user dan aktivitasnya 1. Jumlah aktivitas yang perlu diinteraksi UI-nya juga 1. Nama aktivitasnya login. Di sini sama seperti fitur-fitur sebelumnya, yaitu aktivitas login dengan fungsionalitas yang sama dan elemen UI yang sama. Serta catatannya juga sama, yaitu default password yang disebutkan. Oke, lanjut ke judul dokumen yang kedua, yaitu administrator atau administration. Di sini
Jumlah aktivitasnya ada 4, yaitu yang pertama adalah melihat data penjualan. Fungsionalitasnya yang pertama adalah user dapat mencari data penjualan dengan filter tanggal, dan user dapat melihat detail data penjualan. Elemen UI-nya adalah form text field untuk mencari data penjualan, dan button list filter tanggal, serta tampilan tabel detail penjualan. Lanjut ke aktivitas yang kedua adalah hapus data penjualan. Di sini user dapat menghapus data penjualan yang sebelumnya sudah ada. User dapat konfirmasi dari sistem apakah sudah yakin data yang akan dihapus itu sudah benar atau belum. Dan fungsionalitas yang ketiga yaitu sistem bisa menerima file dan menyimpannya. Oke, di sini ada 2 elemen UI yang dibutuhkan, yaitu button untuk hapus data dan button untuk konfirmasi. Lanjut ke aktivitas ketiga yaitu edit data. Di sini user dapat mengubah data penjualan, user dapat melihat detail data penjualan, dan fungsionalitas yang ketiga, sistem akan memberikan konfirmasi apakah data yang diedit sudah benar atau belum. Elemen UI-nya adalah button untuk edit data penjualan dan button konfirmasi apakah data tersebut sudah benar atau belum. Oke, untuk judul dokumen yang kedua adalah sheet administrator. Di sini ada 2 aktivitas. Yang pertama adalah melihat data penjualan. Fungsionalitasnya di sini user hanya dapat mencari dan menjual dengan filter tanggal. User dapat melihat detail penjualan. Elemen UI-nya ada 3, yaitu form text field untuk cari data, button list filter tanggal, dan tampilan tabel detail penjualan. Oke, aktivitas yang kedua adalah tampilan logout. Di sini fungsionalitasnya sama, yaitu dapat keluar akun dan sistem akan mengamankan data pribadi ataupun data kantor. Dan elemen yang dibutuhkan adalah button logout. Oke, lanjut ke fitur yang selanjutnya yaitu adalah laporan. Di sini yang bisa mengakses adalah administrator dengan tambah laporan atau melihat laporan. Di sini si administrator tidak bisa mengakses. Oke, lanjut ke perancangannya. Yang pertama user, sama seperti fitur-fitur sebelumnya, login. Di sini fungsionalitasnya sama, elemen UI-nya sama, catatannya sama. Lanjut ke dokumen selanjutnya yaitu adalah administrator. Di sini ada 3 aktivitas. Yang pertama melihat laporan. Untuk fungsionalitas pada aktivitas melihat laporan, yang pertama adalah user dapat melihat data laporan dengan filter cari dan filter tanggal. Yang kedua, user dapat melihat detail data laporan yang telah ditampilkan oleh sistem. Elemen UI yang diperlukan adalah form text field, button search, dan tampilan tabel. Oke, lanjut ke dokumen yang selanjutnya atau aktivitas yang selanjutnya. Aktivitas yang selanjutnya yaitu menambah laporan. Di sini user dapat menginputkan laporan, harus disertai dengan keterangan laporan apa. Yang kedua, user dapat menyimpan laporan yang akan ditambahkan ke sistem. Memiliki 2 elemen UI yaitu form text field dan button submit. Oke, aktivitas yang terakhir yaitu logout. Aktivitas yang terakhir pada fitur ini, logout, itu sama seperti fitur-fitur yang lain atau fitur-fitur yang sebelumnya, yaitu user dapat keluar akun dan sistem akan mengamankan data pribadi maupun kantor. Oke, untuk fitur selanjutnya yaitu activity diagram pada fitur surat. Di sini sheet administrator yang bisa mengakses dengan melihat data surat dan konfirmasi surat yang diajukan, membuat surat yang akan dilakukan oleh sheet administrator. Di sini administrator hanya bisa mengajukan surat. Kita lanjut ke perancangannya atau penjelasannya. Pertama, user, sama seperti fitur-fitur sebelumnya, ada fungsionalitas dari aktivitas login, elemen UI yang dibutuhkan dari aktivitas login, dan catatan. Di sini sama seperti fitur-fitur sebelumnya. Ya, judul dokumennya adalah administrator. Jumlah aktivitasnya ada 3. Yang pertama melihat data surat. Fungsionalitasnya user dapat melihat dengan mencari surat berdasarkan fitur search dan jenis surat.
Terus yang kedua, fungsionalitasnya user dapat melihat detail surat. Elemen yang dibutuhkan, elemen UI yang dibutuhkan pada aktivitas ini ada 3, yaitu button search, tampilan detail, dan button filter untuk memfilter surat tersebut. Aktivitas yang kedua adalah konfirmasi surat. User dapat melihat surat yang diajukan oleh sheet administrator. User dapat accept atau konfirmasi surat yang telah diajukan. Dan elemen UI yang dibutuhkan pada aktivitas ini adalah tampilan detail dan button accept konfirmasi serta button action untuk surat. Oke, untuk aktivitas yang ketiga adalah membuat surat. Di sini user dapat membuat surat dengan menekan tombol atau button buat surat. Yang kedua, user akan ditampilkan formulir surat. Yang ketiga, user dapat submit surat ketika sudah selesai mengisi surat tersebut. Ada 3 elemen UI yang dibutuhkan dalam aktivitas ini. Yang pertama adalah table dan form text field. Yang kedua adalah button untuk buat surat. Yang ketiga adalah button submit untuk mengirim surat tersebut. Untuk yang kedua adalah judul dokumennya sheet administrator. Ada 2 aktivitas pada dokumen ini, yaitu aktivitas pertama mengajukan surat. Di sini sheet administrator hanya dapat mengajukan surat, yaitu dengan fungsionalitas user dapat mengisi surat yang nantinya akan diajukan ke administrator. Yang kedua, user dapat melakukan submit surat. Oke, di sini ada 2 elemen UI yang diperlukan, yaitu tampilan tabel dan form text field untuk pengisian surat, dan button submit atau ajukan surat tersebut. Untuk aktivitas yang kedua yaitu logout. Di sini fungsionalitasnya sama, user dapat keluar akun dan sistem akan menyimpan data pribadi maupun kantor ke sistem tersebut. Elemen UI-nya adalah button logout. Lanjut ke fitur yang selanjutnya yaitu data produk. Di sini data produk yang saya maksud adalah sheet administrator untuk mengedit dan menghapus data produk tersebut. Lanjut ke perancangannya. Untuk dokumen yang pertama adalah user, sama seperti sebelumnya, yaitu aktivitas login. Ya, langsung lanjut saja. Di sini administrator memiliki 5 aktivitas. Yang pertama adalah melihat data produk. Untuk fungsionalitas dari administrator pada aktivitas yang pertama ini, yaitu user dapat melihat data produk dengan filter cari, filter gudang, dan filter rak. Untuk fungsionalitas yang kedua, yaitu user dapat melihat detail data produk tersebut. Elemen UI yang diperlukan dalam aktivitas ini adalah form text field, button search, button filter, dan tampilan tabel data filter atau tampilan tabel data produk. Yang aktivitas yang kedua adalah mengubah data produk. User dapat mengedit data produk dan menambahkan maupun menghapus data tersebut. Yang kedua, fungsionalitasnya yaitu user dapat melakukan konfirmasi apakah sudah yakin dengan perubahan data tersebut. Ada 3 elemen UI yang diperlukan, yaitu tampilan tabel, button action, dan button save untuk menyimpan data tersebut. Oke, yang aktivitas yang terakhir adalah melakukan logout. Di sini sama untuk keluar akun, dan fungsionalitasnya user dapat keluar akun dan sistem akan mengamankan data tersebut. Button yang diperlukan adalah button logout. Lalu untuk judul dokumen pada sheet administrator pada fitur ini ada 2, yaitu yang pertama melihat data produk. Di sini sheet administrator hanya bisa melihat data produk, tidak bisa mengedit. Yang pertama adalah fungsionalitas yang pertama adalah user dapat melihat data produk dengan filter cari, filter gudang, dan filter rak. User dapat melihat data detail produk. Ada 4 elemen sama seperti fitur di administrator, yaitu form text field, button search, button filter, dan tampilan tabel. Aktivitasnya bisa mengupdate tapi tidak bisa mengubah, yaitu ada user dapat menambahkan data produk dan mengisikan detail data produk. Di sini bisa menambahkan data produk dengan
tampilan dan mengisikan detail data produk yang akan ditambahkan. User dapat melakukan submit data jika sudah sesuai dan akan disimpan oleh sistem. Elemen UI yang diperlukan adalah form text field untuk menginputkan detail data, form button tambahkan data, dan button submit data. Untuk aktivitas yang terakhir adalah logout untuk keluar akun, dan sistem akan mengamankan data pribadi maupun kantor. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perancangan kelas diagram dan relasi kelas diagram. Dalam sistem farmasi ini memiliki 6 kelas diagram. Yang pertama ada kelas user, kelas presensi, kelas faktur, kelas transaksi, kelas produk, dan kelas pembelian. Di sini masing-masing kelas memiliki relasi yang macam-macam jenis relasinya. Oke, langsung saja saya jelaskan. Yang pertama, kelas user memiliki banyak sekali atribut dan metode. Di sini atributnya sudah dijelaskan dan tertera pada gambar, yaitu ada integer ID, varchar nama, varchar email, varchar password user, serta enum atau number untuk level user. Di sini memiliki beberapa metode. Yang pertama adalah metode untuk login, logout, kelola produk, pembelian, transaksi, serta kelola user dan melakukan presensi. Oke, di sini user dapat memiliki presensi, memiliki relasi dengan presensi, yaitu memiliki one-to-one, atau satu user dapat memiliki satu kali presensi. Di sini presensi ada 2 metode, yaitu hitung presensi dan hitung jam kerja. Oke, lanjut kepada pembelian. Pembelian memiliki 6 atribut dan 2 metode. Metodenya ada pesan produk dan batalkan pemesanan. Di sini memiliki relasi dengan user, yaitu one to many, yang artinya user dapat melakukan beberapa pembelian. Jadi satu user itu dapat melakukan beberapa pembelian. Oke, di sini ada produk. Produk itu memiliki relasi dengan pembelian dan transaksi. Yang pertama dulu untuk relasi kepada pembelian, yaitu one to many, yang artinya satu pembelian membeli beberapa produk. Lanjut ke relasi yang selanjutnya, yaitu one to many kepada transaksi, yang artinya satu produk bisa terkait beberapa transaksi, seperti itu. Oke, yang kelas yang terakhir adalah kelas faktur. Di sini memiliki banyak metode juga, ada tambah faktur, hapus faktur, lihat faktur, dan cetak faktur. Di sini memiliki relasi dengan transaksi, yaitu jenis relasinya one to one, yang berarti satu faktur memiliki satu kali transaksi. Oke, di sini sudah tertera ya teman-teman, ada beberapa metode yang dimiliki oleh kelasnya dan ada atribut-atributnya juga. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu sequence diagram, atau bisa disebut juga sebagai diagram alur diagram dari fitur-fitur tersebut. Di sini langsung saja masuk ke fitur yang pertama adalah data pengguna. Dari sini ada satu aktor dan tiga aktor tambahan. Yang pertama user itu dapat melakukan login ke staf pengguna, lalu staf pengguna melakukan verifikasi akun. Apakah user tersebut masuk ke sheet administrator atau masuk ke administrator. Nah, ketika sudah melakukan akses pengguna, sheet administrator dapat memverifikasi data pengguna tersebut. Lalu di sini verifikasi data pengguna akan dikirimkan kepada administrator untuk melakukan konfirmasi lebih lanjut, dan ketika sudah melakukan konfirmasi, dari administrator akan mengirim data pengguna lagi ke chat administrator. Ketika sudah dikirim oleh administrator ke chat administrator, maka administrator akan mengirim detail data pengguna kepada staf pengguna yang nantinya akan diakses dan diupdate data pengguna tersebut. Setelah itu akan melakukan logout.
Oke, lanjut ke sequence diagram dari data pembelian. Di sini user akan melakukan login dan sistem akan memverifikasi seperti tadi ya teman-teman. Itu akan masuk ke apakah user tersebut termasuk administrator atau administrator. Tuh, untuk data pembelian itu adalah yang memiliki akses adalah administrator. Di sini yang bisa melakukan perubahan data pada data pembelian adalah administrator dengan menampilkan data pembelian. Lalu data pembelian akan dikirim lagi ke user. Ini kan tadi chat administrator dapat mengakses. Nah, lalu setelah mengajukan pembelian, maka sistem akan menyimpan data pembelian. Ketika sudah menyimpan, lalu membuat faktur pembelian, dan yang terakhir adalah logout. Lanjut adalah yang selanjutnya adalah sequence diagram dari faktur pembelian. Oke, user sama seperti sebelumnya, yaitu login, verifikasi akun, dan mengecek level pengguna apakah dia termasuk administrator atau child administrator. Nah, yang dapat dilakukan pada fitur faktur pembelian pada administrator ini adalah melihat data dan menambahkan data faktur, yang kemudian akan dikonfirmasi penambahan faktur dan menyimpan data lagi ke sistem. Lalu untuk child administrator hanya dapat melihat data dan tidak dapat mengubah data tersebut, tidak dapat mengakses untuk mengubah data faktur tersebut. Tertentu. Di sini setelah sudah menyimpan data masing-masing user, maka akan dilakukan logout. Lanjut, yaitu selanjutnya adalah sequence diagram dari buku kas. Di sini sama verifikasi akun dan autentikasi level akun. Shield administrator dapat tidak diberikan akses. Yang diberikan akses hanyalah administrator. Di sini administrator dapat melihat data kas, menampilkan data kas, dan menginputkan data kas. Setelah melihat data kas, itu kan sistem akan menampilkan data kas. Nah, selanjutnya administrator dapat menginputkan detail data kas yang nantinya akan disimpan oleh sistem di dalam buku kas tersebut. Ini selanjutnya yaitu adalah logout. Ketika sudah selesai menyimpan, maka sistem akan melakukan logout ke user. Selanjutnya ada fitur data penjualan. Data penjualan yang dapat mengakses adalah administrator. Sheet administrator tidak diberikan akses karena bukan akses untuk data penjualan itu, karena tidak bisa diakses oleh sheet administrator. Di sini administrator dapat melihat data penjualan sehingga sistem dapat menampilkan data penjualan dan mengedit data ataupun menghapus data penjualan tersebut. Ketika sudah melakukan itu, maka sistem akan menyimpan dan akan melakukan logout. Untuk sequence pada fitur yang selanjutnya adalah laporan. Fitur laporan ini cukup panjang alurnya. Yang pertama, user dapat login. Di sini ada dua yang bisa mengakses, yaitu administrator dan child administrator. Kedua-duanya bisa akses, tetapi beda aktivitas yang dilakukan. Untuk administrator tersendiri, yang pertama adalah dapat mengakses data laporan, kemudian memproses data laporan. Maka data laporan tersebut akan disimpan dan ditampilkan kepada sistem. Lalu untuk chat administrator itu hanya dapat menampilkan data, tidak dapat mengubah laporan atau data laporan dari
fitur ini. Yang selanjutnya adalah menyimpan data laporan yang akan dilakukan oleh user kepada sistem. Lalu untuk menyimpan atau membuka data laporan di sini akan disimpan oleh laporan, dan kemudian data telah tersimpan dengan timbal balik dan garis kotak patah ini, dan akan melakukan aktivitas logout. Kita sudah selesai disimpan. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah fitur dari surat. Berikut sequence diagram dari fitur surat. Ini pertama-tama sama login, nama akses. Di sini sama sub administrator itu ketika sudah dicek levelnya adalah tidak memenuhi akses, maka di sini administrator tidak dapat melakukan fitur ini. Yang bisa melakukan adalah administrator dengan aktivitas yaitu menampilkan data surat, memproses surat, serta menampilkan data surat oleh sistem. Di sini ketika surat sudah ditampilkan, maka akan dikirim ke sistem, kemudian akan disimpan oleh sistem. Seperti itu. Di sini user juga dapat mengajukan surat, dan kemudian akan membuat surat oleh tabel surat ini, kemudian kembali ke sistem dengan tampilan surat sudah dibuat. Nah, di sini adalah proses konfirmasi suratnya. Surat dikonfirmasi oleh administrator. Administrator tidak bisa melakukan konfirmasi surat. Di sini akan dilakukan accept atau konfirmasi surat tersebut. Ketika sudah diterima, maka akan dilakukan save call kepada administrator, dan ketika tidak diterima juga melakukan save call. Setelah melakukan proses ini, apakah diterima atau tidak diterima, hasilnya akan dilakukan atau dikirim ke sistem, sehingga sistem dapat menyimpan status surat diperbarui. Oke, lanjut ke sequence diagram dari data produk. Nah, sini sama, yang dapat mengubah hanya administrator. Di sini dapat mengubah, menghapus, dan menambah data. Di sini kan seperti awal, login, verifikasi, terus masuk ke administrator, menampilkan data produk, lalu menghapus data produk, itu save call, mengubah data produk, dan menambah data produk. Terus data tersebut akan disimpan di sistem dengan save call ini, lalu kembali ke user. Untuk administrator hanya dapat mengupdate data produk tersebut dengan melakukan save call juga, lalu mengupdate data produk yang nantinya akan disimpan oleh sistem, kemudian dapat melakukan logout. Oke, lanjut ke materi yang terakhir atau materi 12, yaitu menghitung biaya dan estimasi pengembangan aplikasi. Di sini saya dan tim saya melakukan perhitungan dengan sistem dari spreadsheet yang telah tersedia pada praktikum, yaitu langkah yang pertama adalah pengisian identitas. Di sini tim kami bernama Tes Vanguard Innovator, yang beranggotakan Faisal Tangguh, Faris Nursiawan, saya sendiri dengan tim saya sendiri di sini, dan teman-teman saya lainnya. Judul proyek kami yaitu Sistem Aplikasi Pharmacins. Langsung lanjut ke langkah selanjutnya. Dalam menghitung biaya estimasi diperlukan yaitu pengisian data aktor UTP atau yang langkah pertama di sini, atau ada aktor summary yang terbagi menjadi 3, yaitu simple, average, atau kompleks. Di sini ada 4 aktor yang merupakan aktor kompleks. Saya masukkan 4 dengan pengelola, apoteker, administration,
terus asisten apoteker dan karyawan. Oke, lanjut. Ada pengisian data use case OTP. Di sini use case-nya ada sebanyak 32 use case dalam sistem kami dan merupakan use case point-nya kompleks. Ketika kita mau menginputkan jumlah use case aplikasi ke tabel ini, maka calculated atau kalkulasi dari UCP-nya otomatis akan terhitung di sini. Saya menginputkan jumlah use case kami yaitu sebesar 32 dan hasil kalkulasinya adalah 480. Oke, lanjut ke pengisian teknikal. Di sini ada 13 technical faktor yang merupakan teknik dari sistem manajemen aplikasi saya. Yang pertama adalah distributed system required. Di sini saya menilai 3. Lalu response time is important, saya mengisi 4. Lalu end user efficiency saya mengisi 3. Kemudian complex internal processing required saya mengisi 3. Sini relatifnya ada 0 sampai 5. Lalu untuk faktor yang selanjutnya adalah reusable code use be a focus ada 4. Lalu installation is ada 5, usability 3, cross platform support ada 1, easy to change 1, likely conquer ada 5, custom security ada 3, dan dependence on third party code ada 3, dan serta user trainingnya ada 2. Sehingga total dari seluruh penilaian relatif magnitude dari technical factor yang tersedia dalam Excel tersebut adalah 1. Ketika rata-rata dari relatif magnitude sudah dikumpulkan atau dikalkulasi, hasilnya adalah 1. Di sini juga sudah otomatis dalam spreadsheet yang telah disediakan. Oke, lanjut yaitu pengisian data environment UTP. Di sini sama seperti sebelumnya adalah pengisian dengan relatif magnitude 0 sampai 5. Ada 8 environment factor. Yang pertama adalah familiar with the project, itu saya isi 5. Application experience-nya saya isi 5. Zero programming experience-nya saya isi 5. Need analysis capability saya isi 2. Motivation-nya saya isi 5. Stable requirement-nya saya isi 3, part-time staff-nya saya isi 2, dan difficult program language-nya saya isi 3 dengan calculate environment faktornya sebesar 0,74. Ini lanjut, yaitu adalah final calculation. Tabel sebelumnya sudah langsung ke input di bagian kalkulasi. Ada TCF, EF, UCP, dan AW. Yang pertama adalah TCF yaitu Technical Complexity Factor, itu 1. Environment Factornya tadi 0,74. Dan UCP tadi 480 yang tadi saya isi 32, lalu calculatednya atau kalkulasinya sebesar 480. Dan AW atau after weighting-nya adalah 12 di sini, sehingga kalkulasi dari user atau use case point-nya sebesar 364,1. Rasionya 10, saya mengikuti yang ada di praktikum di sini. Terus work time per day-nya adalah 4 jam per hari dengan estimasi 910,2. Lalu cost per UCP dalam rupiah atau pengeluaran use case point dalam rupiah sebesar 20.000, sehingga estimasi cost-nya sebesar 0,018204. Oke, di sini sudah juga tertera hour of effort per use case point reference, effort rate-nya. Jadi saya hanya mengikuti tabel atau spreadsheet yang ada di praktikum. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari uji kompetensi 2 mata kuliah APPL atau analisis rancangan
perangkat lunak dari materi 8 sampai materi 12. Di sini sudah saya jelaskan mulai dari activity diagram, lalu kelas diagram, sequence diagram, dan perhitungan UCP yang barusan tadi saya jelaskan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.